hukum seputar puasa ya, karena sebentar lagi kita puasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya ilmu itu perlu dimurajaah, yang namanya sebuah pelajaran itu perlu untuk kita ulang-ulangi terus. Apalagi kalau yang berkaitan dengan puasa, yang insya Allah akan kita hadapi ya kurang lebih sekitar 2 pekan lagi. Dan ini adalah bagian dari kita mempersiapkan diri untuk bisa sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam menjalani puasa Ramadan, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima amal solehnya, khususnya pada saat kita beramal di bulan suci Ramadan. Baik, penjelasan ulun pada kesempatan malam hari ini sebagaimana di tema yang tertulis, insyaallah akan ringkas. Mungkin ada beberapa perincian, tapi insyaallah secara umum ulun akan jelaskan secara cepat dan ringkas. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian puasa. Pengertian puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Adapun secara istilah, puasa itu adalah imsakul muslimi biniyatit ta'abbudi. Seorang muslim menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah an asya'in makhsusatin. Dari segala sesuatu yang khusus. Maksudnya di sini adalah dari segala pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian puasa itu secara istilah para ulama atau di dalam syariat kita mengandung beberapa poin. Poin yang pertama adalah menahan diri. Yang kedua, menahan dirinya itu harus dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang cuma menahan diri saja dari makan, dari minum, tapi tidak niat ibadah kepada Allah, maka tidak disebut dengan puasa. Yang ketiga adalah an asya'in makhsusah. Menahan diri dari apa? Dari pembatal-pembatal puasa. Yang keempat adalah waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ini 4 poin yang berkaitan dengan puasa atau yang berkaitan dengan definisi puasa. Baik. Kemudian berkaitan dengan dalil disyariatkannya puasa, kemudian keutamaan-keutamaan puasa, ulun yakin insya Allah pian sudah hafal ya, sudah hafal, dan insya Allah nanti juga di Ramadan khususnya akan disebutkan ya, akan disebut di pengajian-pengajian. Jadi kita lewati saja karena insya Allah kita fokuskan kepada hukum seputar fikihnya. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ya, yang berikutnya adalah apa? Ya, kalau tadi kan kalau kita mau rincikan ya, jamaah sekalian ya. Jadi pembahasan terkait dengan puasa itu kalau kita mau ringkaskan, itu akan berputar pada beberapa poin. Pembahasan berkenaan dengan puasa itu akan berputar pada beberapa poin. Puasa, dia akan mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan, di luar dari dalil-dalil ya, ini kita berkaitan dengan fikihnya ya. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib. Kapan seseorang itu wajib berpuasa? Yang kedua adalah berkaitan dengan pembatal. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Yang ketiga adalah berkaitan dengan yang dimakruhkan, yang sebaiknya kita hindari pada saat berpuasa. Yang keempat, yang berkaitan dengan sunnah. Apa saja yang berkaitan dengan sunnah pada saat kita berpuasa? Contoh seperti bersahur. Contoh seperti bersahur tapi kita lambatkan sahurnya. Kita mepetkan dengan subuh misalnya. Itu diantara sunnah-sunnah. Ini insya Allah semoga mudah-mudahan sempat kita bahas. Yang kelima adalah berkaitan, ya, yang kelima adalah berkaitan dengan uzur. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Uzur ini artinya siapa yang boleh tidak berpuasa. Nah, siapa yang boleh tidak berpuasa? Seperti musafir, ya, nanti apa hukumnya? Kalau dia safar misalnya, apakah dia lebih afdal berbuka, apakah dia lebih afdal berpuasa? Baik. Yang keenam, ya, termasuk di antara pembahasan terkait dengan ya, puasa yang disebutkan oleh para ulama juga adalah masalah qadha. Bagaimana kalau kita tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan,
gimana cara bayarnya? Kapan waktu terakhir kita bayarnya? Nah, kalau berkaitan dengan puasa Ramadan, nih ya, Ramadan, maka ya pembahasan itu akan berputar pada 6 perkara ini. Sudah bisa dimengerti? Jadi kalau kita mau perlebar bisa saja, tapi dia akan kembali kepada 6 perkara ini. Yang pertama adalah syarat wajib. Kapan seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa? Ya, syarat wajib atau bisa juga nanti di sini kita tambah ya, berkaitan dengan syarat-syarat juga syarat sah. Ya, bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembatal-pembatal. Yang berikutnya adalah yang dimakruhkan. Yang keempat adalah yang disunnahkan. Yang kelima uzur. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Yang keenam adalah gimana cara membayar puasanya. Baik, sudah bisa dimengerti. Jadi insya Allah pembahasan kita akan berputar seputar 6 perkara ini. Syarat wajib juga termasuk nanti syarat sah, pembatal, makruh, sunnah, uzur. Ya, siapa tahu misalnya di antara kita ada yang beruzur, sakitkah. Tidak jarang kita ini, namanya kita nggak mau sakit ya mas kalian. Tapi tidak jarang Ramadan itu bisa jadi ada sebagian orang yang dia sakit. Ada sebagian orang yang dia berusaha untuk sehat di Ramadan, dia berusaha jaga fisiknya. Hari pertama Ramadan, qadarullah masuk rumah sakit. Tidak ada orang yang mau sakit, apalagi bulan Ramadan sayang banget. Tapi itulah yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Nah, makanya pembahasan ini termasuk dari mana? Kemudian yang berikutnya adalah qada. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. Syarat wajib puasa. Kapan seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama, apabila dia muslim. Kalau orang non-muslim, dia tidak wajib berpuasa sampai dia masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah balik, sampai umurnya. Kalau anak kecil yang belum balik, itu belum wajib puasa. Boleh kalau mau dilajari berpuasa. Ya, makanya kalau kita bisa membiasakan anak kita berpuasa sejak kecil, bagus. Tapi tidak boleh dipaksa. Kada boleh dipaksa. Sampai hanyut anak, kada boleh. Ya, tetap mereka tidak wajib untuk berpuasa, cuman diajarkan. Ya, diajarkan berpuasa. Baik. Makanya sebagian orang itu kadang salah memahami. Sebagian orang kadang salah memahami. Anaknya masih halus. Masih 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Itu dilajarinya berpuasa sampai hendak berbuka tuh. Hendak makannya. Disarikinya. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu memaksa kepada anak. Sampai nanti jangan-jangan dia benci terhadap puasa. Nah, ini bisa dimengerti ya maksudnya. Yang berikutnya yang ketiga. Syarat orang itu wajib untuk berpuasa adalah berakal. Bila orang kada berakal, kada wajib puasa. Ya, makanya orang gila itu kada wajib puasa. Nah, atau orang yang pingsan kada wajib puasa. Karena akalnya hilang. Nah, yang keempat, ayyakuna qadiran 'ala siyam, mampu untuk berpuasa. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka berarti tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Seperti tadi, orang yang sakit, tidak wajib dia berpuasa. Yang kelima, syarat orang itu wajib untuk berpuasa adalah al-iqamah. Dia tidak bersafar. Artinya dia mukim. Tidak dalam keadaan safar. Karena orang musafir itu tidak wajib untuk berpuasa. Sudah. Meskipun dia mampu berpuasa. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Baik. Jadi syarat wajibnya tadi ada berapa? Ada berapa? 5. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah mampu untuk melakukan puasa, yang kelima adalah al-iqamah, dia tidak dalam keadaan safar. Jadi ini 5. Kemudian yang berikutnya, syarat sah berpuasa. Perlu ulun tuliskan ya? Enggak usah ya. Ini insya Allah 5 ini gampang insya Allah. Nanti kalau agak rumit baru insya Allah ulun tuliskan. Yang kedua, poin yang kedua. Itu syarat wajib, kemudian berikutnya syarat sah. Ya. Syarat sah berpuasa. Yang pertama, syarat sah puasa itu harus berniat. Jadi ini pertanyaannya, kapan puasa seseorang itu dihitung sah di dalam Islam?
Yang pertama, kalau dia berniat untuk berpuasa. Jadi kalau seandainya orang tersebut tidak berniat untuk melakukan ibadah puasa, meskipun dia menahan seluruh pembatal-pembatal puasa sampai terbenam matahari, tidak terhitung sebagai puasa. Bisa dimengerti sampai sini? Ada orang kada makan, kada minum, kada berhubungan suami istri, ya. Tapi dia itu tidak berniat berpuasa. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Ada orang gini. Ada orang, dia hari pertama lupa kalau masuk Ramadan. Kada ada berniat berpuasa. Guring dari pagi, zuhur guring pulang, asar guring pulang, sampai habis itu azan maghrib, melihat orang berbuka puasaan seperti, puasalah. Hari ini kada ada makan, kada ada minum, tidak melakukan pembatal puasa. Tapi dia tidak berniat dari subuh, tidak ada niatnya. Maka dia tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa. Oke. Yang berikutnya, syarat sahnya puasa. Ya, di antara syarat sahnya puasa adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Jadi syarat sah puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Walaupun jamaah sekalian, ketika seseorang wanita itu suci, meskipun dia belum mandi janabah, tetap dia sah puasanya. Ulun beri contoh. Kalau ada seorang wanita, kemudian dia selesai haidnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Dia hitung kalau dia mandi besar untuk mensucikan dirinya. Ini bulan Ramadan ceritanya. Kalau dia hitung dia mandi besar, gak bisa dia nyiapin suami sama anak-anaknya makan sahur. Maka dia tunda, dia masak dulu. Masak. Lalu kemudian mereka makan sahur. Masuklah adzan subuh. Maka si wanita tadi berpuasa meskipun belum mandi besar. Meskipun belum bersuci secara keseluruhan, tapi puasanya terhitung sah. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Sudah bisa dimengerti jemaah sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya. Jadi syarat sah puasa itu cuman berapa? 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Kalau syarat wajibnya tadi ada berapa? 5. Ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian. Nah, kita masuk ke dalam pembatal. Nah, ini yang lumayan panjang. Oke. Pembatal-pembatal puasa. Ini penting. Karena hampir sepertiga lebih dari pembahasan berkenaan dengan puasa ada pada pembatalnya. Karena inti dari puasa itu adalah menahan diri dari segala pembatal puasa. Baik. Pembatal yang pertama jemaah sekalian. Ya, jadi pembatal yang pertama. Jadi sebelumnya begini. Kalau kita berbicara tentang pembatal puasa, pembatal itu tidak berlaku sampai terpenuhi 3 syarat. Ya, boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Jadi sekali lagi, pembatal puasa itu tidak berlaku kecuali nih pembatal yang nanti akan kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu tidak berlaku kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat. Ya. Nah. Jadi kalau kita berbicara tentang pembatal puasa. Semua pembatal puasa itu berlaku dan dianggap membatalkan puasa bila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, kalau pembatal tersebut dilakukan dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah pembatal puasa. Ulun beri contoh. Ada orang, dia baru masuk Islam, dia ikut puasa, tapi dia tidak tahu
bahwa kalau kita makan itu termasuk membatalkan puasa. Makannya siang. Tapi dia sudah berniat puasa. Oh, kaum muslimin puasa. Dia tahu puasa secara umum. Tapi kalau pembatalnya ternyata makan itu membatalkan puasa, dia nggak tahu. Atau dia kira misalnya minum itu nggak apa-apa. Makan aja yang nggak boleh. Akhirnya dia minum. Siang panas dia minum. Ditegur sama orang yang mengetahui. Pak, kalau misalnya kita puasa itu kita nggak boleh loh makan. Oh, saya nggak tahu. Ini tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena syarat pembatal puasa itu harus mengetahui bahwa perkara tersebut membatalkan puasa. Sudah? Bisa dimengerti? Yang kedua, syarat pembatal puasa itu membatalkan puasa dilakukan dalam keadaan tidak lupa. Tidak lupa. Bukan karena lupa dia melakukannya. Contoh, kalau ada orang makan habis serangsang, habis makan kenyang, minum, maka minumnya es campur, es buah, minum kopi, kenyang jam 12. Hanyar ingat, astagfirullah puasa. Maka dia makan dan minum itu, kalau dia dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi jamaah sekalian, ini perlu kita pahami bersama. Pembatal di dalam syariat kita itu hukum asalnya akan membuat batal sebuah ibadah meskipun dalam keadaan lupa dan tidak tahu. Itu hukum asalnya. Kecuali puasa. Nih ya, ulun ulangi ya. Jadi pembatal dalam syariat ya, akan membatalkan sebuah ibadah, walaupun dilakukan dalam keadaan lupa atau jahil. Ini hukum asalnya. Tapi puasa itu memiliki pengecualian karena dia ada dalilnya. Udah, ulun beri contoh ya. Selain puasa nih, sholat. Kalau pian sholat, ndak tahu kalau pian pada saat sholat tuh ndak boleh kentut, ndak boleh buang angin. Kentut pian pada saat sholat. Baru pian tahu setelahnya, oh ternyata kentut ini pembatal sholat. Maka tetap harus mengulangi sholatnya. Meskipun pian tadi buang anginnya dalam keadaan tidak tahu dan dalam keadaan lupa misalnya. Ya, sudah bisa dimengerti. Begitulah pembatal-pembatal yang lain. Tapi puasa ini berbeda. Puasa ini ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kata Nabi SAW, orang yang makan, minum tanpa sengaja atau kalau dia lupa, maka Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rizki kepadanya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang berpuasa, makan kelihatan pian dan pian tahu dia nggak ingat, apakah pian tagur ataukah kada? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mayoritas para ulama menyebutkan yang benar adalah tetap ditegur. Karena sebagian para ulama memahami bahwa jangan ditegur. Karena Nabi SAW mengatakan innama at'amahullahu wasaqah. Sesungguhnya orang yang lupa kemudian makan atau minum dalam keadaan berpuasa, lupa dia. Sesungguhnya yang demikian itu Allah sedang memberikan rizki makan dan minum kepadanya. Jadi kalau pian ingatakan, itu pian memutus rizki orang. Ini menurut sebagian ulama. Ya, apalagi kalau sudah makannya itu gangan besambal, hadangi sampai padasan hanya diingatakannya. Pak, puasa pian. Wah, kada sempat minum. Wah, itu diputus, nggak boleh. Nah, tapi mayoritas para ulama tetap kalau orang itu lupa kalau dia berpuasa wajib untuk diingatkan, harus diingatkan. Sudah bisa dimengerti. Ini pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga, termasuk daripada pembatal puasa ya, adalah kalau seandainya dia itu termasuk dari syarat pembatal puasa itu akan membatalkan puasa apabila dia ya, tidak terpaksa. Apabila dia tidak terpaksa. Ada orang yang dipaksa. Paksa batal puasa. Buka muntungnya dimasukkan banyu.
taguk. Atau dimasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan terpaksa. Sudah. Jadi seluruh pembatal puasa yang akan kita sebutkan itu, kalau dia dalam keadaan mengetahui bahwa itu pembatal puasa, berarti membatalkan puasa. Kalau dia melakukan pembatal tersebut dalam keadaan tidak lupa, berarti batal puasanya. Kalau seandainya dia melakukan tersebut dalam keadaan tidak terpaksa, maka berarti batal puasanya. Sudah bisa dimengerti? Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembatal-pembatal puasa. Nah, ini agak kita rincikan ya, atau agak rinci sedikit. Baik, yang pertama jamaah sekalian. Di antara pembatal puasa adalah al-jima'. Al-jima' artinya adalah berhubungan suami istri. Baik. Berhubungan suami istri ini adalah salah satu pembatal puasa yang konsekuensinya paling berat. Karena orang yang berhubungan suami istri ini harus bagi dia melakukan atau konsekuensinya itu ada beberapa macam. Ini boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Jadi pembatal puasa yang pertama adalah berhubungan suami istri. Nih ya, pembatal puasa. Kita tulis ini aja. Pembatal puasa. Nomor 1, berhubungan suami istri atau biasa disebut dengan jima. Berhubungan suami istri. Oke, kapan seseorang dikatakan jima atau berhubungan suami istri? Boleh ulun jelaskan agak detail, tapi agak sedikit tapi harus dijelaskan ya, karena takutnya nanti banyak yang salah paham. Seseorang itu jamaah sekalian dikatakan berhubungan suami istri, mohon maaf, tapi ulun harus jelaskan, ini dibahas panjang oleh para ulama. Seseorang itu dikatakan berhubungan suami istri yang mengharuskan puasanya dia batal, dan yang membuat dia harus membayar kafarah, yang membuat dia harus mengkodok puasanya, itu kalau khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan. Khitan laki-laki ini, kata Syekh Utsaimin, juga kata Al-Imam An-Nawawi, Ibnul Mundir menukil ijma', kesepakatan para ulama. Yang dimaksudkan dengan bertemunya khitan dengan khitan, terhitung seseorang berhubungan suami istri apabila tempat khitan laki-laki, kepala kemaluan laki-laki sudah tenggelam di kemaluan perempuan. Itu yang disebut dengan jima, berhubungan suami istri. Kalau kepala kemaluannya belum tenggelam, maka berarti tidak terhitung dia jima. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang berhubungan suami istri ini memiliki beberapa konsekuensi. Jadi berhubungan suami istri tadi bagaimana ininya? Gambarannya, definisinya gimana? Kalau khitan bertemu dengan khitan. Apa yang dimaksudkan khitan bertemu dengan khitan? Ketika kepala kemaluan laki-laki disebut dengan hasyafah. Kepala kemaluan laki-laki itu kan tempatnya khitan. Makanya kata Syekh Utsaimin, dan begitu pula mayoritas para ulama, kalau kepala kemaluan laki-lakinya belum tenggelam, itu tidak disebut dengan jima. Sudah? Bisa dimengerti? Nah. Kemudian tadi berhubungan suami istri, ini sampai tenggelam kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita. Baik. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan seseorang apabila dia terlanjur melakukan perbuatan berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan? Kalau pada malam harinya nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah pada siang hari bulan Ramadan. Kalau pagi Bang Ustadz sama nggak boleh juga. Sore Bang sama nggak boleh juga. Yang penting pada saat masa puasa, mau itu pagi, subuh, ataupun juga masa siang hari,
ataupun sore hari. Yang jelas masa pian berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tidak boleh berhubungan suami istri. Baik. Bagi orang yang berhubungan suami istri, apa konsekuensinya? Konsekuensi berhubungan suami istri. Satu, yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Pertama, bertaubat. Yang kedua, yang harus dia lakukan adalah membayar puasanya. Puasanya. Jadi puasa yang dia berhubungan suami istri, itu dia harus bayar. Yang ketiga, al-imsak. Menahan dari segala pembatal. Dari segala pembatal. Jadi meskipun batal pada hari tersebut, tetap ditahan semua pembatal-pembatal puasa. Jadi kalau qadarullah terlanjur seseorang itu misalnya. Jadi ini kaidah di dalam puasa. Kalau seseorang terlanjur batal dengan pembatal yang tidak syar'i, berbeda kalau wanita haid misalnya atau seorang musafir, silakan pian makan, ya. Tapi kalau yang terkait dengan pembatal yang dilanggar itu tetap harus ditahan sampai terbenam matahari. Contoh, ada orang yang dia dengan sengaja makan di siang hari, makan dia. Jam 11 makan dia. Jam 2 siang dia pikir, lah tadi kan sudah makan. Mending berhubungan suami istri aja jam 3. Tadi kan sudah batal. Tetap gak boleh. Sama sebaliknya ketika seseorang berhubungan suami istri, misalnya jam 11 pagi Ramadan. Maka tetap gak boleh makan. Dia jam 2, jam 3 tetap gak boleh makan. Semua pembatal-pembatal tetap wajib untuk ditahan. Tapi tidak terhitung dia berpuasa hari tersebut. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Oh, ini penting jamaah sekalian. Sebagian orang jamaah sekalian. Untuk supaya dia, ini disebut hilah. Untuk supaya dia itu terbebas dari beratnya kafarah berhubungan suami istri. Dia nggak kuat lagi. Dia mau berhubungan suami istri. Macam-macam cara orang. Ada nang besafar. Supaya bisa batal puasanya. Ada. Ya. Dan para ulama mengatakan itu nggak boleh. Itu namanya hilah. Pak, kada tahan lagi hendak berhubungan suami istri. Akhirnya dia, mak safar aja kita. Safar aja. Nah ini nggak boleh. Ini namanya hilah. Ada sebagian orang yang membatalkan dengan makan. Makan aja lah. Supaya sudah terlanjur batal. Lalu kemudian dia berhubungan suami istri. Nah ini tetap nggak boleh. Tetap kena kafarah. Sudah bisa dimengerti? Baik. Yang berikutnya. Jadi tadi yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah apa? Membayar puasa, mengganti puasa. Yang ketiga adalah menahan dari segala pembatal. Kemudian yang keempat adalah kafarah. Keempat adalah apa? Kafarah. Nah, kafarah ini jamaah sekalian, kafarah ini adalah untuk supaya kita ini diampuni dosanya. Maka kita membayar kafarah harus wajib, dan ini bagian dari kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita bertaubat, kita minta ampun sama Allah. Supaya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, kita bayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Perhatikan. Pertama, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Cuman sekarang nggak ada budak. Mencari kemana kita budak? Karena ada. Turun kepada yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kita semua tahu ada sahabat Nabi SAW yang beliau mengatakan kepada, ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Kenapa kata Rasulullah? Ulun wahai Rasulullah berhubungan suami istri pada saat siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau bisa memerdekakan budak? Kata dia, enggak bisa Rasulullah. Ulun karena bisi duit memerdekakan budak. Kalau begitu, kata Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, enggak sanggup Pak Rasulullah. Nah, gimana 2 bulan, sebulan aja kada sanggup. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Dan makna 2 bulan berturut-turut itu, kalau hari ke-50 batal, ulangi lagi dari awal. Wah, bayangkan, biar. Angkat tangan sahabat tadi. Wah, kada sanggup Pak Rasulullah. Kata Rasulullah, yang berikutnya adalah memberi makan 60 orang fakir miskin.
Lalu kata sahabat, kada sanggup jo ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah masuk bawa sekeranjang kurma, kata Rasulullah, ini kasih makan. Yang kira-kira paling miskin di kampung ikam, kasih makan. Lalu ujar sahabat tadi, oh Rasulullah, dari ujung kota Madinah tuh, dari pojok sampai ke pojok, yang paling miskin nih ulun nih bang, sudah di sini. Sudah ujar Rasulullah, tekering Rasulullah SAW, senyum Rasulullah, sudah ini, kasih makan anak dan keluargamu. Nah jadi seperti itu. Baik. Jadi yang ketiga yang harus dilakukan, kalau seandainya memerdekakan budak tidak mampu, kemudian yang berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak mampu, maka yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Oke. Berapa orang? 60. Oke. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, yang bayar siapa? Apakah suaminya saja ataukah istrinya saja? Oke, bisa dimengerti seperti ini? Baik. Jamaah sekalian, perinciannya, kalau seandainya kedua-duanya bersepakat untuk melakukan hubungan suami istri dan tidak ada penolakan dari istri, maka kedua-duanya wajib membayar ini. Kalau ada budak berarti 2 orang budak. Kalau mereka berarti puasa masing-masing 2 bulan. Tapi kalau nggak mampu juga berarti memberi makan masing-masing untuk 1 harinya 60 orang fakir miskin. Berarti kalau mereka 1 hari batalnya berhubungan suami istri dengan kesepakatan dan kesadaran penuh, berarti yang diberi makan adalah berapa orang? 120. Terserah. Nanti yang hendak membayari suaminya kah? Atau misalnya suaminya mengatakan, mak, aku kan dapat tiba duit, wah ini nah, belum ada duit, bolehlah ikam membayarkan. Lalu bininya membayarkan, boleh, tidak menjadi masalah. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya kejadian tersebut berulang? Contoh, ada seseorang yang dia berhubungan suami istri jam 10 pagi. Jam 3 siang dia berhubungan suami istri kembali. Berapa kali dia membayar kafarahnya? Jawabannya jamaah sekalian, kalau seseorang itu berhubungan suami istri di hari yang sama, nih, berkali-kali, maka dia hitungannya bayar kafarahnya berapa kali? 1 kali. Tapi kalau dia berhubungan suami istri di hari yang berbeda, hari pertama berhubungan suami istri, hari kedua berhubungan suami istri, berarti dia bayarnya 2 hari. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi seperti itu cara membayar kafarahnya. Baik. Sudah ya, bisa dimengerti ya. Ini berkaitan dengan berhubungan suami istri. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara pembatal puasa, adalah inzalul maniyi bikhtiyarihi, yaitu mengeluarkan air mani dengan dengan disengaja. Contohnya seperti onani, ini membatalkan puasa. Ya, atau misalnya ya, dia bercumbu dengan istrinya sampai dia keluar air maninya, batal puasanya. Tapi tidak sampai jima misalnya, tidak sampai berhubungan suami istri. Nah, ini tidak sampai kafarah. Sudah bisa dimengerti? Seorang misalnya bercumbu dengan istrinya, tapi tidak sampai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya. Maka ini membatalkan puasa tapi tidak bayar kafarah. Sudah bisa dimengerti? Baik. Yang ketiga adalah al-aklu wasyurbi muta'ammidan, makan dan minum secara sengaja. Ini termasuk membatalkan puasa. Ini ulun rasa jelas ya. Yang keempat adalah makanan bima'nal akli wasyurbi, yaitu segala sesuatu yang sehukum dan serupa dengan makanan dan minuman. Contoh seperti suntik vitamin yang menguatkan. Contoh seperti orang berpuasa beinfus. Ini kan sehukum dengan makanan dan minuman. Ada suntik vitamin yang kalau pian bersuntik pagi itu sampai sore pian ndak ngerasa lapar, sigar.
Ini sudah sehukum semisal dengan makanan dan minuman. Tapi kalau suntik obat saja ini tidak membatalkan. Tapi kalau suntik vitamin yang serupa, sehukum dengan makanan dan minuman. Atau contohnya seperti infus yang menyegarkan misalnya. Orangnya kada makan, kada minum, tapi infus. Batal puasanya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang kelima. Muntah dengan sengaja. Ini termasuk membatalkan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man dara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang muntah dengan tanpa disengaja, maka tidak perlu dia mengulangi puasanya. Puasanya sah. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Hendaklah dia mengulangi puasanya. Sekarang pertanyaannya, adakah orang tuh muntah dengan sengaja? Adakah? Bisa aja mas kalian. Dan ulun pernah menyaksikan itu. Ada orang yang pada saat puasa, itu dia masukkan tangannya, jarinya. Kemudian dia korek-korek apa namanya nih. Kerongkongan yang di dalam. Muntah aja mas kalian. Atau ada orang yang sengaja mencium bau-bau yang tidak nyaman. Pian tahulah, ada daun. Baunya itu bau kayak, mohon maaf, bau kayak kotoran. Tahu pian ada daun itu. Lu enggak tahu di sini bau daunnya apa, tapi itu bau banget. Ya, pian kayak mencium kotoran. Mohon maaf, ketika pian gosok-gosokan begini, wah itu baunya luar biasa. Ada orang main-main sengaja dia. Kuatkah adakah aku aja menahan ini aja. Orangnya puasa. Bau kekuatan kita. Dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Dia gosok-gosok, kemudian dia cium. Muntah ini terhitung muntah dengan sengaja. Disengaja. Berbeda halnya kalau muntahnya nggak sengaja. Pian naik kapal atau pian naik misalnya motor atau naik mobil nggak tahan. Karena tahan AC. Ada sebagian orang tuh nggak kuat dia pakai AC-nya. Ada nggak ya? Hakun dibukanya katanya. Ya, tapi pas pian masuk ke mobil ternyata semua penumpang hendak AC, kalah pian seorang kanannya. AC semua. Muntah, nggak sengaja karena nggak kuat. Ini nggak membatalkan puasa. Nah, yang berikutnya, yang keenam. Khuruju damil haidhi wan nifas. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Ini termasuk membatalkan puasa. Keluarnya darah haid dan darah nifas. Baik. Ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau kita minum obat penahan haid supaya kita bisa puasa. Tapi ada keluar bercak-bercaknya dikit gitu. Ada sebagian. Tapi kita jawab setelah ini, silahkan azan terlebih dahulu. Nah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang berikutnya, ada sebagian wanita yang mereka ingin untuk supaya pada bulan Ramadan itu bisa tidak haid. Ya, jadi mereka minum obat, kemudian berusaha untuk tidak haid dalam 1 bulan. Tapi di tengah perjalanannya ternyata muncul ya darah ya atau mungkin flek ya bercak-bercak darah ya di tengah perjalanannya dalam bulan puasa tersebut. Lalu bagaimana hukumnya? Maka para ulama merinci jamaah sekalian. Jadi kalau seandainya darah yang keluar itu sedikit seperti tetesan-tetesan atau flek atau misalnya cuman seperti kayak bercak-bercak ya. Kalau seandainya di hari di mana dia biasa keluar haid di situ, karena perempuan itu kan keluar haidnya siklusnya itu biasanya kelihatan. Dia udah tahu dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Begitu aja terus. 1 sampai 4, 1 sampai 4. Sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, kalau seandainya darahnya tersebut keluar di masa dia biasanya haid dan darahnya itu keluarnya dikit, bercak-bercak aja, itu terhitung haid. Oke, 1. Yang kedua, kalau seandainya darahnya tersebut yang bercak-bercak tadi keluar di masa di mana bukan biasa dia masa haidnya, itu terhitung bukan haid. Contoh, dia haid biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Ternyata keluar tanggal misalnya 15. Atau sebaliknya, dia biasa haid dari tanggal 15 sampai 19. Tanggal 3 keluar. Ini berarti bukan haid. Sudah bisa dimengerti? Yang berikutnya, yang ketiga perinciannya. Kalau seandainya darah yang keluar itu banyak sebagaimana darah haid, maka mau keluarnya di tanggal berapapun, kalau orang udah minum obat itu terhitung sebagai haid. Udah bisa dimengerti? Karena orang biasanya minum obat itu siklusnya jadi tidak teratur. Contoh, dia biasa haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Kemudian dia minum obat
Tanggal 1 sampai tanggal 15 selamat. Tidak ada yang keluar sama sekali. Tanggal 16 keluar darah sebagaimana darah haidnya. Banyak darahnya. Maka ini terhitung darah haid. Meskipun bukan pada masa di mana dia biasa haid. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang terakhir ya, kita masuk ke dalam yang dimakruhkan dalam berpuasa. Tadi kan yang ke berikutnya itu yang dimakruhkan. Kita selesaikan yang dimakruhkan ini, baru kemudian kita selesai. Yang dimakruhkan di dalam puasa maksudnya adalah yang harusnya, sebaiknya dihindari tapi tidak sampai membatalkan puasa. Yang sebaiknya kita hindari. Ya, pada saat kita berpuasa, usahakan untuk menjauh dari perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan di dalam memasukkan air ke dalam hidung pada saat berwudu. Satu. Jadi kalau pian kumur-kumur, lalu kemudian pian kumur-kumur behimat atau banyu tuh ke hidung pian hisap, ya, itu makruh. Ya, pian hisap, karena kan biasa kita sunnahnya ketika tidak berpuasa itu kita kumur-kumurnya dikencengkan atau hisapannya itu agak ditinggikan. Tapi ketika berpuasa ini sesuatu yang dimakruhkan, takut-takut nanti kemasukan air. Ada orang berkumur-kumur aja terus, sigar terusnya berkumur-kumur. Karena dia, nah sekarang pertanyaannya nih, orang kalau berkumur-kumur itu kan pasti ada sisa air di mulut. Pian berpuasa tuh, pasti ada sisa air di mulut. Pasti terasa. Makanya orang berpuasa tuh biasanya berusaha untuk diludahkan habis ludah. Sekarang apa hukumnya sisa air tersebut yang sudah berusaha pian keluarkan, tapi tetap ada sisanya. Dan ada sigar-sigar tertaguk sedikit. Apa hukumnya? Ibnul Mundir dalam kitab beliau Al-Ijma' menukil kesepakatan para ulama. Bahwa kalau pian berwudu, berkumur-kumur, lalu sudah berusaha pian buang sisa airnya, sudah pian ludahkan. Tapi ada tetap terasa nih, tertaguk sedikit segar ini. Karena kalau lagi pian sudah maksimal, sudah mengeluarkan. Ibnul Mundir menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi jangan aur berkumur-kumur terus, ya. Sigar, kumur-kumur terus. Ada orang puasa tuh subhanallah, ya, masuk kamar mandi terus, aur berkumur-kumur terus, di bauduan terus, budus. Rajinnya pian baudu, Haji, misalnya. Rajin kan dapat tiba baudu, supaya sigar puasa aja, kan ada aja supaya sigar. Bukan sigar kepalanya disiram, kada, tapi mengambil manfaat dari kumur-kumurnya itu. Ya. Makanya para ulama menyebutkan berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur itu, apalagi juga istinsyak, ya, kemudian kita kencengkan itu makruh. Satu. Yang kedua, di antara yang dimakruhkan pada saat kita berpuasa adalah mencium istri. Ya, ini makruh. Kalau tentu saja istri sendiri, ya. Ini yang dimaksudkan di sini istri sendiri. Ya. Ada mendengar, ya istri sendiri. Kalau istri orang haram hukumnya, nggak boleh. Apa namanya, makruh, ya, mencium apa namanya istri, ini dimakruhkan. Yang berikutnya, yang ketiga, yang dimakruhkan pada saat kita berpuasa yang sebaiknya dihindari adalah idamatun nadhari ila zaujati awil amah. Melihat terlalu mendalam dan berlebihan kepada istri. Jadi kalau terlalu berlebihan pian lihati terus bini pian di rumah seharian pian melihati bini aja, ini makruh. Ya dikhawatirkan nanti pian kada sabar. Ya. Jadi melihat istri pada saat itu makruh sama sekali. Terlalu berlebihan, kada jua pang pian nang membuang muha sama si itu ada. Tapi maksudnya di sini melihati terus. Ya. Ini makruh. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, at-tafkir fi sya'nil jima'. Berhayal, berfikir yang menjurus kepada hubungan suami istri. Ini kalau orang sudah beristri atau bersuami, ini makruh. Ya. Tapi kalau orang belum kawin, ini haram hukumnya. Meskipun tidak membatalkan puasa, ini haram hukumnya. Berfikir, menghayal ke arah berhubungan suami istri, ini haram. Ini mengotori hati, ya, jemaah sekalian. Tapi kalau orang sudah menikah, boleh hai memikirkan istrinya. Ya. Tapi kalau pada saat puasa, ini makruh.
Yang kelima, zauqut ta'am, merasai makanan. Ini makruh. Jadi merasai makanan itu ada dua jenisnya. Dan ulun tidak tahu biasa ibu-ibu masuk ke yang mana. Yang satu makruh, yang satu membatalkan. Yang makruh bagaimana? Ada makanan, ini keringanan buat ibu-ibu. Dirasai, kayak apa rasanya nih? Masin kah, manis kah, atau seperti biasa. Habis itu dibuang lagi. Dibuang lagi. Sudah, ini makruh. Yang haram yang membatalkan puasa, habis merasai ditaguk. Nah ini gak boleh. Sebagian ibu-ibu salah paham. Sebagian ibu-ibu itu habis merasai dijilat, ditaguknya. Ini gak boleh jamaah sekalian. Dikiranya itu keringanan boleh ditaguk. Enggak ibu-ibu, enggak boleh ditelan. Dibuang lagi. Ini harus dipahami ya ibu-ibu ya. Maksudnya merasai makanannya. Meskipun cuman seujung sendok kadang-kadang. Ditaguknya kada boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau pian kada tahu, ya berarti tadi tidak berlaku. Nah kalau pian sudah tahu itu kada boleh. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini termasuk dari yang dimakruhkan pada saat kita berpuasa. Nah, termasuk di antara yang dimakruhkan ya mas sekalian. Termasuk di antara yang dimakruhkan. Sebagian para ulama menyebutkan ini. Ada beberapa tapi kita cukupkan poin-poin besarnya. Yang terakhir adalah mencium bau makanan berlebihan. Itu termasuk makruh. Ada bau iwak karing, betanak, ya, sambal, pian angkat, pian cium, ya kan? Atau misalnya ayam goreng, nah, baunya barang dulu aja sebelum berbuka puasa. Dicium, itu jadi ini makruh ya mas sekalian. Ya. Jadi kurang lebihnya muqaddimah yang membuat kita itu semakin lemah puasanya, itu termasuk yang dimakruhkan. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau nanti mungkin ada kesempatan lagi kita sambung beberapa poin tadi, kan ada 6 tadi, kita baru dapat 3. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت